Dan sekarang tahun 2022, pertanyaannya, apakah belajar bela diri itu masih relevan di tahun 2022? Check this out. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi di channel YouTube saya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube saya, perkenalkan, nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya sudah berlatih dari tahun 2009 sampai hari ini, dan saya punya klub di kota Surabaya bernama Syaka BJJ Academy. Oke, kita akan bincang-bincang sedikit mengenai apakah bela diri atau Brazilian Jiu-Jitsu dan bela diri lainnya itu masih relevan di tahun 2022. Why? Belum lama ini ada wacana yang sangat menarik sebetulnya, bahwa ada orang yang mengalami pembegalan, ya kan, di jalan, dia mau dirampok, ternyata dia membela diri dan akhirnya yang merampok justru mati. Kan saat dia membela diri, yang merampok justru mati, dan orang ini malah jadi masuk penjara, dia malah jadi tersangka, dia malah dianggap sebagai tersangka pembunuhan, ya kan, konyol. Di satu sisi kita belajar bela diri sejak saya kecil. Waktu saya kecil, yang ada di benak saya, kalau saya belajar bela diri, kalau ada orang yang jahat atau orang yang mau melakukan hal yang jelek kepada saya bisa melakukan bela diri. Nah, tetapi di tahun 2022 ini ternyata bela diri belum tentu menjadi sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita, ya kan. Sisi hukum kadang-kadang tidak membela orang yang membela diri, ya kan. Tapi ya itulah kenyataan. Tetapi kita bicara di luar hal-hal itu semua, kita akan melihat beberapa sisi. Apakah bela diri itu masih relevan untuk dipelajari di tahun 2022. Dan sekarang kita masuk ke bulan keempat tahun 2002. Kita akan lihat sedikit apakah bela diri itu masih relevan atau enggak saat ini. Jadi ngomong secara kondisi di tahun 2022 saat ini, kita harus pahami yang pertama, orang itu semakin sibuk. Oke, jam kerja tidak ada namanya jam kerja tambah pendek, jam kerja tambah panjang. Jam sekolah tambah panjang. Kalau saya dulu SD jam 12 siang sudah pulang, anak SD sekarang jam 1, jam 2 masih di sekolah. Belum nanti masih ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama, ya kan. Dan yang kedua juga yang namanya pilihan aktivitas yang ada itu semakin lama semakin banyak. Kalau dulu saya pulang sekolah, ya habis pulang sekolah ngapain ya, di rumah. Di rumah paling ya baca buku atau dengerin musik, udah pilihan cuma itu aja. Oke, sekarang ada banyak pilihan, ada apa? Ada YouTube, ada game online, ada nonton TV. Kalau TV channel cuma 5 channel, sekarang TV channel ada puluhan, bahkan sampai ratusan channel yang ada internet dan banyak pilihan yang lain. Yang udah dewasa, Anda bisa milih untuk melakukan nge-gym, Anda bisa naik sepeda, Anda bisa futsal. Yang dulu nggak ada yang namanya futsal, ya kan. Kalau udah jam 5 sore udah lapangan tutup, ya udah pulang. Sekarang futsal bisa sampai jam 12 malam masih ada futsal yang buka. Itulah realita, ya kan. Kalau Anda yang suka dugem, mungkin ya sekarang dugem ini ada banyak tempatnya. Dulu nggak ada. Nah, itu optionalnya banyak. Jadi orang punya banyak sekali pilihan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain selain Anda belajar yang namanya BJJ atau Anda belajar bela diri, apapun itu bentuknya. Tetapi di satu sisi kita harus melihat hal yang lain, bahwa kenyataan di luar sana yang namanya kejahatan, tingkat kejahatan itu semakin lama semakin meningkat. Kenapa? Kembali lagi, Anda mau cari kerja susah, kebutuhan hidup meningkat, ya otomatis banyak juga orang yang ngambil jalan pintas, entah dia mencuri, entah dia merampok, atau banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh orang yang punya niat jahat kepada kita. Yang pertama, di luar kejahatan banyak. Yang kedua, kejahatan itu bukan cuma kejahatan di luar. Fakta membuktikan bahwa banyak kejadian kejahatan, terutama juga pada anak, kepada wanita, bahkan kepada laki-laki pun juga terjadi. Itu adalah kejahatan bukan di luar rumah, tetapi justru internal di dalam rumah. Istri dipukuli suami, suami dipukuli istri, anak dipukuli orang tua, itu terjadi. Ya, dan itu hal yang tidak bisa kita menutup mata, bahwa itu semakin lama tingkatnya juga semakin meningkat. Nah, yang ketiga yang saya banyak mengamati karena saya banyak mengajar untuk anak-anak adalah yang namanya bullying. Bullying dulu di zaman saya kecil tidak terlalu heboh seperti saat ini. No.
Ya, kenapa ya? Karena peraturannya nggak tahu gimana, atau anak-anaknya juga influence-nya nggak banyak. Kenakalannya nggak terlalu yang aneh-aneh, tapi saat ini yang namanya bullying itu terjadi dengan tingkat yang sangat amat tinggi. Survei-survei sudah banyak yang menyatakan bahwa tingkat bullying di anak-anak sekolah itu semakin lama semakin meningkat. Nah, dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, sebetulnya kembali lagi pertanyaannya, apakah yang namanya belajar bela diri atau spesifiknya belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu masih relevan di tahun 2022? Jawaban saya kalau ada orang yang menanyakan hal itu adalah yes, itu masih akan sangat amat relevan. Kenapa? Karena tidak ada hal lain, tidak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas diri kita selain diri kita sendiri. Kita ngomong, saya nanti akan panggil polisi, saya akan panggil bodyguard, saya akan panggil orang tua saya untuk menolong saya panggil saudara untuk menolong. Itu kalau masih ada waktu untuk memanggil. Sedangkan kalau kondisinya mendesak, Anda kepepet, Anda butuh bisa membela diri. Anda harus membutuhkan, entah Anda dibully, Anda anak kecil mungkin Anda dibully, teman-teman sekolah Anda membuli, Anda tidak mungkin, nanti saya panggil guru, terlambat. Anda panggil guru ya Anda sudah dipukulin mungkin, atau nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Tidak ada salahnya kalau Anda juga membekali diri Anda, membekali diri anak-anak Anda mungkin dengan yang namanya skill bela diri. Itu adalah satu skill universal yang bukan hanya membangun kemampuan untuk membela diri. Nah, yang namanya self defense itu juga akan melatih Anda secara fisik Anda akan jauh lebih bagus. Anda punya berlatih, Anda latihan bela diri seminggu sekali, seminggu 2 kali, Anda latihan BJJ. Anda perhatikan teman-teman Anda kalau ada yang berlatih BJJ, misalkan di tempat saya kan latihan BJJ saya bisa seminggu bisa 4 kali. Fisik itu jelas jauh lebih sehat dibandingkan orang yang tidak pernah berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang berat. Anda lebih sehat, jantung Anda lebih baik, otot Anda lebih baik, pernapasan Anda, paru-parunya lebih baik, Anda punya daya tahan tubuh yang jauh lebih baik. Satu, secara fisik. Kedua, secara mental, yang namanya latihan bela diri, latihan BJJ, itu Anda mempunyai mental yang strong, yang tough. Anda nggak gampang-gampang terus menyerah, give up, ya kan. Anda dipres, ditindih orang di posisi mount, terus Anda ngomong, aku nggak bisa bapak, saya tap. No, Anda akan keep struggling, Anda berusaha escape, defense, Anda bisa escape, Anda bisa ngambil get posted position. Itu mentality yang terbentuk saat Anda berlatih bela diri. Oke. Jadi bukan hanya masalah bela diri, itu bukan hanya masalah saya fight, saya pukul orang, saya banting orang, saya leg lock, saya ambar. More than that buat saya. Itu Anda melatih diri Anda secara mental tough. Oke. Dan berikutnya lagi, pahami bahwa yang namanya aktivitas fisik, dan Anda aktivitas fisik seperti BJJ tentunya itu akan sangat membantu meningkatkan hormon di dalam tubuh yang namanya hormon endorfin. Nah, Anda melatih, Anda berolahraga, Anda melakukan aktivitas fisik, ya kan, Anda piting-pitingan, ya, Anda melakukan teknik kuncian, Anda melakukan positioning, bantingan, itu semuanya membuat tubuh Anda merilis yang namanya hormon endorfin. Itu hormon endorfin itu hormon yang membuat Anda tenang, membuat Anda tidak stres. Nah, otomatis Anda bisa berpikir lebih jernih, Anda bisa melupakan banyak masalah Anda bisa membuat pekerjaan Anda setelah itu bisa lebih rileks, Anda bisa lebih fun, Anda tidak mengingat-ingat terus masalah Anda yang ada. Itu banyak hal lain yang bisa Anda dapatkan di situ. Dan teman-teman yang ada di tempat-tempat latihan bela diri, tempat BJJ, itu adalah pada umumnya adalah teman-teman yang membangun. Oke. Kenapa membangun? Karena yang namanya belajar BJJ itu adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri. Oke, Anda melakukan yang namanya golf, Anda bisa main sendiri.
ya kan? Atau Anda membaca buku itu aktivitas yang privat personal, ya kan? Anda membaca buku ya Anda duduk sendiri, Anda tidak perlu sosialisasi. Tetapi kalau Anda melakukan aktivitas BJJ, Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, Anda harus membutuhkan bantuan orang lain supaya Anda bisa berlatih, supaya game Anda bisa berkembang. Anda membutuhkan coach, Anda membutuhkan partner latihan, dan semuanya itu akan membentuk suatu komunitas. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa manusia butuh komunitas untuk bisa survive, untuk Anda bisa share, Anda bisa cerita, Anda bisa punya teman untuk menambah relasi, Anda dan banyak hal-hal lain yang bisa Anda dapatkan di tempat latihan bela diri. Oke, itu dari saya. Kalau saya menanyakan apakah tahun 2022 yang namanya belajar BJJ atau Brazilian Jiu-Jitsu atau bela diri apapun itu masih relevan, jawaban saya 100% itu masih relevan. Mungkin tidak pure untuk self defense, tidak pure itu untuk fight, tetapi banyak hal lain yang bisa Anda dapatkan di sisi positif dari belajar bela diri. Oke guys, 2022, apakah belajar BJJ, apakah belajar bela diri masih relevan? Jawaban saya 100% itu relevan. Dan bagi Anda yang berminat untuk tahu lebih lanjut mengenai apa itu BJJ, apa itu Brazilian Jiu-Jitsu, saya mempunyai satu buah buku. Saya membuat satu buku yang saya desain, saya buat menjelaskan apa itu BJJ dari awal sampai ya cukup mendetil, 60 halaman lebih isinya. Anda bisa download di website kita di www.shakabjjacademy.com. Free. Oke guys.